Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini di kelas 9 kita masih mempelajari tentang kedudukan Pancasila, di mana pada kelas 7 dan kelas 8 kemarin kalian juga telah mempelajari mengenai kedudukan Pancasila. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Sudah, Bu. Ya, baik. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasanya pada pertemuan ini kita akan pelajari mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, berikut tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pertama. Silakan anak-anak untuk mengamati tujuan pembelajarannya dan Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, setelah mengamati video mengenai peristiwa penyimpangan Pancasila sebagai dasar negara, peserta didik dapat mendeskripsikan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok mengenai peristiwa penyimpangan Pancasila, peserta didik memiliki keterampilan untuk menyusun kesimpulan mengenai perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa kemerdekaan dan pada masa Orde Lama dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok mengenai peristiwa penyimpangan Pancasila sebagai dasar negara, peserta didik memiliki keterampilan untuk menyajikan hasil kesimpulan mengenai perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama dengan benar. Nah, pada pertemuan kali ini Bu akan melakukan pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik itu yang pertama yaitu kalian akan mengamati sebuah video mengenai gerakan merubah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kalian akan menyusun pertanyaan mengenai pengalaman sejarah merubah dasar negara Pancasila pada periode awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama setelah mengamati video tadi. Yang ketiga, kalian akan disuruh untuk mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang disusun dari sumber belajar lain seperti dari referensi buku lain ataupun dari internet. Yang keempat, kalian akan dibentuk kelompok dan berdiskusi untuk mengolah informasi tersebut, yang kemudian kalian akan disuruh untuk membuat kesimpulan yang ditulis di buku tulis kemudian dipresentasikan. Nah, metode pembelajaran yang kita gunakan pada pertemuan ini yaitu kita akan diskusi dan tanya jawab. Nah, untuk pembelajaran pada kelas 9 ini nantinya kita akan pelajari mengenai yang pertama ada penerapan Pancasila dari masa ke masa, di mana di dalamnya kita akan pelajari mengenai penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan, pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan pada masa reformasi. Nah, yang kedua ada nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, di mana di dalamnya kita nanti akan pelajari mengenai hakikat ideologi terbuka dan mempelajari mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang ketiga, yakni kita akan pelajari perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Akan tetapi pada pertemuan pertama ini kita hanya mempelajari mengenai penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu.
Dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat dinamika perkembangan penerapannya dari masa ke masa. Salah satunya yaitu pada masa awal kemerdekaan hingga Orde Baru, di mana pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial, budaya, serta banyaknya peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, berikut Ibu akan menampilkan sebuah video yang menunjukkan gerakan dalam mengubah Pancasila menjadi ideologi lain. Harap anak-anak untuk mencermati video berikut ini, dan apabila video yang Ibu tampilkan belum mengeluarkan suara, kalian bisa berbicara ya nanti. Baik, Bu. Iya. Bagi kita, karena apa yang bisa membuat suatu negara mengalami kehancuran adalah dari bangsanya sendiri. Sehingga kita tidak boleh terbuai oleh hasutan pemecah belah. Dengan meningkatkan rasa toleransi, hal ini menunjukkan bahwa mempelajari sejarah merupakan hal yang sangat penting agar kejadian buruk di masa lalu. Jangan lupa di-subscribe dulu ya. Kartu PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai tertua dan yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya PKI ini dibentuk pada tahun 1914 oleh Henk Sneevliet dengan nama Indi Sosial Demokratis Vereniging atau disingkat sebagai ISDV. ISDV inilah yang menjadi cikal bakal dari PKI yang kita kenal saat ini. Bahkan sejak awal berdirinya, mereka sudah identik dengan aksi pemberontakan di wilayah Hindia Belanda, saat ini bernama Indonesia. Hingga aktivitas dari organisasi ini pun sempat oleh PKI ini berhasil, setidaknya ada 11 kemungkinan yang terjadi pada saat itu. Nah, dari video tersebut, apakah ada dari kalian yang belum memahami gerakan merubah Pancasila sebagai dasar negara dari video tersebut? Saya Bu izin bertanya. Iya, silakan Mbak Yuni. Bu, apakah itu hanya pemberontakan PKI yang terjadi? Apakah hanya pemberontakan PKI yang terjadi pada saat itu? Lalu jika ada yang lain, itu apakah tujuannya hanya bertujuan untuk mengganti ideologi negara? Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Pertanyaannya sangat bagus. Nah, sebelum Ibu menjawab, adakah dari kalian yang ingin bantu menjawab terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Gista. Ya, sepertinya pemberontakan juga dilakukan karena ingin memisahkan diri dari Indonesia, Bu. Baik, terima kasih Mbak Gista. Betul sekali. Bahwasanya pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka pada saat itu. Pada masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan salah satunya yaitu terlihat dari munculnya adanya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya yaitu mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya, misalnya yakni terdapat peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada pemberontakan PKI seperti yang kita lihat dalam video tadi ya, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia, di mana terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948, yang pada saat itu dipimpin oleh Musuh. Dan tujuannya yaitu untuk merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Selanjutnya ada pemberontakan DITII atau pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yang pada saat itu terjadi pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Dan tujuan dari gerakan ini yaitu untuk merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi yang menganut syariat Islam.
Yang ketiga ada gerakan RMS, Gerakan Republik Maluku Selatan, yang terjadi pada tanggal 25 April tahun 1950 yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen. Tujuannya yaitu ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Selanjutnya ada PRRI atau Permesta yang terjadi pada tahun 1957 hingga tahun 1958 yang terjadi di daerah Sumatera dan Sulawesi dan dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vence Sumual. Dan tujuan dari gerakan ini yaitu mengkritik kepemimpinan pusat yang pada saat itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno, karena pada saat itu Insinyur Soekarno tidak mau diberi nasihat sehingga banyak terjadi ketimpangan sosial pada saat itu. Dan yang kelima ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1949 yang dipimpin oleh Kapten KNIL Raymond Westerling, yang tujuannya yaitu mempertahankan Indonesia agar tetap menjadi negara federal. Nah, dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya gerakan-gerakan tersebut tidak hanya ingin merubah ideologi Pancasila saja, akan tapi juga bertujuan dalam yang pertama ingin memisahkan diri dari Indonesia, yang kedua ingin mengkritik pemerintahan, dan yang ketiga yaitu ingin mempertahankan negara Indonesia tetap menjadi negara federal. Nah, selanjutnya yakni pembagian kelompok. Sudah Ibu lanjutkan pada awal pertemuan tadi bahwasanya Ibu akan menggunakan metode pembelajaran diskusi. Nah, kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan yang Ibu bagikan, yaitu yang pertama kelompok 1 ada Ibnu, Lita, Dista, dan Yuni. Pada kelompok 2 ada Miftah, Adit, Sintah, dan Dita. Pada kelompok 3 ada Nanda, Dinendra, Nala, dan juga Risma. Pada kelompok 4 ada Ira, Irma, Ayu, dan Putri. Pada kelompok 5 ada Mala, Yoga, Ana, dan Akbar. Nah, untuk materi diskusi kelompok kalian yaitu mengenai peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, di mana kelompok 1 akan membahas mengenai pemberontakan PKI, yang kedua kelompok 2 akan membahas mengenai pemberontakan DITII, kelompok 3 akan pelajari mengenai pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan, yang kelompok 4 akan mendiskusikan mengenai PRRI atau Permesta, dan kelompok 5 akan membahas mengenai Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Nah, berikut merupakan langkah-langkah pengerjaannya, di mana kalian yang pertama telah Ibu bagikan, yaitu 5 kelompok dan materinya juga telah Ibu jelaskan. Yang kedua, kalian akan menyusun pertanyaan mengenai apa yang ingin kalian ketahui, dan kemudian kalian untuk mencari informasi mengenai peristiwa yang telah Ibu bagikan tadi dari berbagai sumber belajar, bisa dari buku paket, buku lain, dan juga dari internet. Nah, kemudian kalian akan menulis kesimpulan dari informasi yang telah kalian tuliskan di buku tulis, dan kemudian kalian akan presentasikan ke depan oleh masing-masing kelompok. Nah, sekarang Ibu persilakan dari setiap masing-masing kelompok untuk mencari informasi terlebih dahulu, mengumpulkan informasi terlebih dahulu, dan kemudian nanti akan dipresentasikan. Nah, silakan untuk mencari informasi terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 10 menit. Cukup? Cukup, insya Allah. Cukup, Bu. Baik, silakan. Baik, waktu untuk mencari informasi sudah cukup. Dan sekarang waktunya untuk presentasi. Mungkin bisa langsung Ibu tunjuk presentasi yang pertama yaitu dari kelompok 2 mengenai DITII. Yang silakan. Baik, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai DITII. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Terima kasih Kak Eka Chandra dan teman-teman yang lainnya. Tadi juga presentasinya sudah bagus dan mencakup semua informasi yang ada. Nah, berhubung waktunya sudah berakhir, maka sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.